Apakah sah sholat tanpa azan? Beli buku fikih Islam Sulaiman Rasyid 40.000, tipis. Sulaiman Rasyid dari Lampung, dapat gelar ijazah dari Al-Azhar tahun 1935, 10 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Fikih Syafi'i asli. Apa kata Buya Hamka ketika membaca fikih Islam Sulaiman Rasyid di Yogyakarta? Andailah aku menulis, belum tentu bahasanya seindah ini. Diakui Buya Hamka. Itu buku dasar supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Azan itu tidak masuk rukun, syarat, wajib sholat. Tak masuk rukun, tak masuk syarat, tak masuk wajib. Tapi azan dikumandangkan untuk menunjukkan masuk waktu dan memanggil orang sholat. Guna azan itu dua. Pertama, ngasih tahu orang sekeliling waktu sudah masuk. Yang kedua, marilah sembahyang. Maka dipanggillah dengan azan. Jadi kalau ada masjid tak mengumandangkan azan, maka dia tidak menyelenggarakan syiar Islam. Karena azan itu syiar, menunjukkan kebesaran Allah, mengabdikan diri pada agama Allah. Tapi sholatnya tetap sah, karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Karena kejadian Bapak lagi tempat tinggal saya, karena tak berapa menit azan, telat beberapa menit azan, tapi iqamat masih ada sekitar 4 menit. Kalau waktu sudah lewat, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab saya menterjemahnya beberapa juz. Kalau waktu sudah lewat, tidak lagi dianjurkan azan, karena orang yang sudah sholat nanti menyangka sholatnya belum masuk waktu. Kalau sudah lewat waktu, tak lagi disyariatkan azan, karena orang yang sudah sholat waktu awal tadi masuk. Bagi yang dia tak punya kalender, tak punya jam, dia sangka, oh kalau gitu aku tadi sholat belum masuk waktu. Tapi zaman sekarang tak apa-apa, karena semua orang sudah tahu bahwa waktu zuhur di Pekanbaru, waktu isya jam 7.30. Habis itu jam 9 azan, orang sudah tahu. Oh itu mungkin tadi ada pengajian untuk ngasih tahu bahwa ada sholat isya lagi bagi yang belum sholat isya. Mohon di akhir majelis saya minta didoakan buat orang tua, terutama buat ibu mak saya, agar diangkat penyakitnya. InsyaAllah di akhir majelis kita berdoa supaya kita sehat, bisa melaksanakan puasa Ramadan insyaAllah. Bagaimana kita bisa selalu istiqamah dalam menuntut ilmu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah? Diawali dengan fa'lam, berilmu dulu. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul awadis, yamugu bin nafsi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Berilmu dulu tentang la ilaha illallah. Tidak sah amal kalau tak ada ilmu. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat amal, laisa alaihi amruna, yang bukan diajarkan Nabi, tak ada ilmunya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah. Ayah saya dulu bekerja di toko emas. Dulu dia sering membuat perhiasan bentuk salib. Kini dia masih bekerja di sana, tapi di bagian yang lain. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Jangan bekerja di tempat yang terkait dengan ibadah, ritual. Bekerja di tempat non muslim boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tak melarang. Mengambil nimba air, dikasih upah untuk makan, boleh, karena tak ada terkait dengan agama. Tapi kalau terkait dengan ritual agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Teman saya pinjam uang saya, memberikan jaminan nilainya lebih besar dari pinjaman, dan berjanji akan membayar dalam 3 bulan. Seandainya tidak membayar dalam waktu 3 bulan, maka jaminannya untuk saya. Bagaimana hukumnya? Ambillah, walaupun lebih, kan sudah tadi di awal, bukan riba itu. Riba itu pinjaman berlebih. Ini bukan pinjaman, ini namanya jaminan, dhamin. Ini kukasih engkau, nanti kalau kau tak bayar, ambillah tapi seharga pinjaman. Lalu kau ambil lebih, haram. Tapi kalau kita nanti sampai 3 bulan tak kubayar, ambil semuanya, maka tidak riba, ambillah semuanya. Nah, ini tentang masalah barang yang dijadikan sebagai rahan, gadai, bukan hutang yang dibayar lebih. Nah, dipahami akadnya baik-baik. Yang menyebabkan dia halal dengan haram bukan lebihnya, tapi akadnya.
Akadnya apakah akad jual beli, apakah akad dain pinjam meminjam, apakah akad gadai menggadai. 2 hari ini video saya menjawab pertanyaan di An-Nur lebih kurang 2-3 tahun yang lalu diviralkan lagi, tapi video itu di-cut, dipotong. Saya masih ingat tempat lokasi masjid itu An-Nur, kajian subuh Sabtu. Pertanyaan jamaah pakai kertas waktu itu, apa pendapat Ustadz tentang bom bunuh diri di Palestina? Begitu bunyi pertanyaannya. Lalu saya menjawab bahwa jangan katakan itu bom bunuh diri, tapi katakanlah itu gerakan mati syahid. Karena saudara kita yang di Palestina itu bukan bunuh diri, tapi dia mati syahid. Lalu video itu dipotong ketika beberapa saat yang lalu ada meledak bom panci di Kampung Melayu. Video itu viral. Lalu kemudian yang belakangan ini di Surabaya viral lagi. Nanti ada kompor orang meletup, viral juga video itu lagi. Perlu diluruskan. Beda antara di Palestina dengan luar Palestina. Apa bedanya? Karena Nabi membedakan antara non muslim yang di Makkah dengan non muslim yang di Madinah. Di Madinah juga Nabi hidup sama Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani kampung Khaybar. Itu juga non muslim, tapi Nabi hidup bersama. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu belum masuk Islam yang ada di Makkah itu tidak. Apa bedanya? Yang di Madinah ini zimmi, damai, sedangkan yang di Makkah itu harbi, perang. Kapan menjadi damai, kapan jadi perang? Jadi tak boleh kita sweeping, pukul rata. Non muslim yang ada di Palestina, Yahudi, Israel, Zionis lagi lebih spesifiknya, itu adalah harbi. Buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang non muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, 2 tidak mereka lakukan. Tidak diperanginya kamu, tidak diusirnya kamu dari kampung kamu, maka kata Allah, antabarruhum, kamu boleh buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil. Coba tengok, coba lihat bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, berbuat baiklah kamu pada mereka dan bersikap adillah pada mereka. Kenapa ini tidak berlaku di Palestina? Karena orang Israel sudah melanggar 2. Orang Israel memerangi Palestina dan orang Israel mengusir orang Palestina. Jadi jangan digeneralisir, jangan dipotong. Nah, ini malam ini kita klarifikasi. Nah, bagaimana dalilnya bahwa orang Palestina yang meledakkan diri di tengah kerumunan tentara Israel itu, kenapa disebut dia mati syahid? Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Nih, saya bacakan. Ketika Nabi sedang berada dengan sahabat pada perang Uhud. Bapak Ibu yang pergi umrah di Bukit Uhud, perang Uhud tahun ketiga. Waktu itu Nabi terkepung, dikepung oleh kafir Quraisy yang menyerang dari Makkah. Pimpinannya Abu Sufyan. Datang mereka ke kota Madinah menyerang. Saat itu kondisinya perang. Lalu kemudian salah seorang dari yang ada di samping Nabi ini, musuh di depan, genteng di samping Nabi ada 7 orang Ansar. Lalu kemudian apa kata dia? Kata Nabi, man yarudduhum anna walahul jannah huwa rafiqi fil jannah. Siapa di antara kalian ini yang berhasil mengusir gerombolan orang kafir Quraisy itu, maka mati syahid dia akan bersama aku di surga.
maka masuklah satu persatu pasukan Nabi ini ke dalam gerombolan, dapat dipastikan pasti mati, karena dia sendirian masuk, sedangkan barisan musuh itu ramai. 90% pasti mati, 90% mungkin mati. Masuk dia ke dalam, lalu kemudian dia tebaskan pedangnya, banyak tentara musyrik itu meninggal, dan akhirnya dia pun juga meninggal sebagai mati syahid. Jadi bukan dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan bertetangga lalu meledakkan diri. Ini tidak begitu keadaannya. Lalu apa kata komentar Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Apa kata Imam Syafi'i? Karena kita selalu mengutip pendapat Imam Syafi'i. Anni la ara dayiqan 'ala ar-rajul ay yahmila 'ala al-jamaah hasiran. Kalau ada seorang laki-laki dalam keadaan terkepung, lalu kemudian dia dengan pedangnya, dengan tombaknya menceburkan diri, memasukkan dirinya ke dalam segerombolan musuh, dia pasti akan mati, karena tak mungkin resiko lain. Diambilnya pedangnya dua, diambilnya tombaknya, diambilnya anak panahnya, masuk dia ke dalam gerombolan musuh itu, mati dia. Maka kata Nabi, dia mati syahid. Annahu maktulun, walaupun besar kemungkinan dia akan mati meninggal dunia, maka matinya itu adalah mati syahid, dan perbuatannya itu dibenarkan, dia tidak dianggap bunuh diri. Begitu kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um juz 4 169 halaman 169. Apa kata Imam Al-Ghazali yang kitabnya selalu dipakai dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 319? Qulna, kami katakan, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, la khilafah, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, annal muslim wahid. Kalau ada seorang muslim wahid, sendirian, tunggal, lahu ayyah juma ala saffil kuffar, sendirian dia, diambilnya tombaknya, diambilnya pedangnya, masuk dia menyerang orang satu saf kafir musyrik, wa yuqatil, diperanginya mereka, wa in ulima annahu yuqtal, walaupun dia tahu pasti bahwa dia pasti akan mati, sendirian masuk dia ke gerombolan orang, pasti dia akan mati. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak ada ikhtilaf ulama, perbuatannya itu boleh dan dia mati syahid. Bagaimana dengan ulama zaman sekarang? Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fatwanya, jangan kalian katakan itu gerakan mati konyol, tapi itu adalah gerakan mati syahid. Bagaimana dengan Syekh Albani ketika ditanya, Syekh, bagaimana dengan orang Palestina yang memakai bom, diledakkan dirinya di tengah pasukan Yahudi yang ingin membantai Masjidil Aqsa? Apa hukumnya dia itu? Apakah dia masuk neraka? La yu'addu haza intiharan, perbuatan ini bukan bunuh diri. Li'annal intihar, karena bunuh diri adalah an yaqtulal muslim nafsahu, seorang muslim membunuh dirinya khalasan min hadhil hayah at-ta'isah, dia ingin melepaskan dirinya dari miskin, dari susah, dari penyakit, daripada susah hidup, dibunuhnya dirinya. Itulah yang mati konyol. Sedangkan orang yang berada di Palestina, kasusnya Palestina, Syekh Yusuf Qardawi tidak mengatakan di luar Palestina. Nah, ini perlu dijelaskan malam ini. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat dakwah yang sudah 2 hari ini muak melihat video ini diperalat, potonglah video ini, tapi potongnya harus pandai motongnya. Nah, balaskanlah, share. Dah, itulah habis suara saya dah. Tolong terangkan hadis tentang sholat witir, jelaskan cara mengerjakannya menurut mazhab Syafi'i. Sholat witir itu cara melaksanakannya bisa 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal, supaya tak sama dengan fardu maghrib. Bisa lagi caranya 2 rakaat tambah 1. Yang 2 rakaat itu namanya syafa',
Yang satu itu namanya witir. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' genap, tapi dia masih sepaket. Masjid di daerah lain 3 rakaat 1 salam. Masjid Raya, Masjid An-Nur 2 rakaat salam, tegak lagi 1 rakaat salam. Dua-duanya sunnah. Sudah saya bahas dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Buku cetaknya ada, di Play Store ada. 5 tahun yang lalu buku itu sudah dicetak. Kemana aja selama ini? Bacalah. Saya ulang balik, 3 rakaat 1 salam, tak pakai tasyahud. 2 rakaat salam tambah 1 salam. Mazhab Syafi'i pakai yang mana? Afdal yang 21. Mengapa yang 21 itu afdal? Iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Makin banyak amalnya, makin banyak pahalanya. Dua-duanya sunnah, tak ada yang bid'ah. Ijazahkan hadis. Ijazah apa nih? Mohon diijazahkan pada saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Saya ijazahkan buku 37 masalah populer, buku 33 fatwa seputar kurban, buku 30 fatwa seputar Ramadan, buku 99 tanya jawab salat. Ijazatan ammah kepada semua yang hadir malam. Qabiltu. Kalau ada orang ngasih ijazah, qabiltu, aku terima. Sama macam akad nikah, qabiltu, aku terima. Bagaimana sikap kita ketika sedang qabliyah, tiba-tiba iqamat berkumandang? Apakah kita lanjutkan atau batalkan sholat? Tengok dulu pas lagi ngapain. Sedang tasyahud, at-tahiyyatul mubarak, Allahu akbar, Allahu akbar, teruskan. Karena insya Allah sebelum selesai dia salam selesai. Tapi baru Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, batalkan. Karena kalau kita teruskan, la tatawu'a, tidak lagi ada salat sunnah. Idza uqimatis shalah, kalau sudah iqamat maka tak ada lagi salat sunnah. Jadi kalau udah di agak-agak di ujung, teruskan. Tapi kalau di awal, batalkan segera. Insya Allah di masjid-masjid kita itu tidak terjadi, karena sudah ditulis ada jam 2 menit katanya. Yang masalah itu di beberapa masjid yang tak pakai jam. Masjid yang terpakai jam itu kapan iqamat? Itu tergantung ibu-ibu di belakang. Komat katanya, komat. Yang laki-laki itu tak berkuasa. Kenapa? Laki-laki itu takut ke bininya. Makanya untuk menyelesaikan itu, belilah jam yang pakai waktu. Iqamat 3 menit. Menyelesaikan. Kalau tidak nanti masalah. Manusia ini diatur lampu, insya Allah selesai. Lampu merah kalau tak hidup, hancur. Manusia ini mudah ngasih lampu. Ustadz pun kasih lampu. Ada masjid di Harapan Raya itu, meja itu pakai lampu hijau, kuning, merah. Saya sangka bekas MTQ. Saya tanya pengurus, Pak, meja ini bekas juri MTQ? Enggak, Pak Ustaz. Sepanjang tahun yang gini. Karena Ustadz yang bercakap tak mau berhenti, kami hidupkan lampu. Antum masjid antum kalau ada Ustadz terlalu lama, apa sama sedang. Agak panjang sedikit lampu kuning. Lama sedikit merah. Kalau saya tak perlu kasih lampu, asal 60 menit selesai. Mau tablik akbar, mau pengajian 60 menit selesai. Kapan bisa qadha qabliyah subuh? Ba'da subuh atau ba'da syuruq? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Habis sholat subuh itu, kalau ada orang langsung mengqadha, boleh. Tapi tak boleh katanya sholat setelah subuh, kecuali ada sebab qadha boleh. Habis asar, tak boleh sholat setelah asar. Sholat jenazah kenapa boleh? Jenazah ada sebab. Tahiyatul masjid kenapa boleh? Ada sebab. Qadha termasuk yang boleh. Jadi habis sholat subuh qadha. Tapi nanti jadi pembicaraan orang. Maka sebaiknya qadha, pulang di rumah sholat qadha. Berbisik orang, sholat apa ini? Tak. Ikut aliran sesat itu sekarang.
Dalam satu hadis disebutkan amal pertama dihisab salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang pertama kali dihisab nanti akhirat salat. Idza salahatil a'mal. Kalau salatnya betul, amal yang lain betul. Wa idza fasadatil a'mal. Kalau salatnya rusak, yang lain ikut rusak. Tapi dalam hadis yang lain disebut pula pertama ditanya Umar. Tapi dalam hadis yang lain disebut pula yang pertama ditanya adalah umur. La tazalu qadama 'abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al an arba'. Dia tetap tegak berdiri sampai disoal tentang 4. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur kemana dihabiskan. Yang kedua, an ilmihi fima amil, ilmu sudah diamalkan atau belum. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta dapat dari mana dipakai kemana. Yang keempat, an jismihi fima ablah, anggota tubuh badan, mata, telinga, kaki kemana dipakai. Hadis bertentangan dengan hadis, namanya mukhtaliful hadis. Yang pertama membahas tentang ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa, usul fikih Imam Syafi'i. Mukhtaliful hadis Imam Syafi'i. Apakah hadis ini satu palsu satu sahih? Kalau palsu campangannya dua-duanya sahih. Hadis pertama sahih. Jadi bagaimana? Amal secara umum sholat. Setelah itu barulah detail masing-masing. Nanti kalau mau tes di UIN ya hati-hati. Itu nanti yang pertama ditanya nanti bahasa Arab. Tanya sama kakak kelas lain, apa yang ditanya? Yang pertama kali ditanya, sudah store uang pendaftaran atau belum? Bahasa Arab dulu atau uang store? Pertanyaan secara umum, store dulu. Setelah itu nanti barulah pertanyaan secara khusus. Sholat dulu. Kenapa sholat dulu? Karena sholat itulah syarat pertanyaan berikutnya. Kalau tak sholat, untuk apa buang-buang waktu? Tanya, umur kemana dihabiskan? Orang penghuni neraka kok. Sholat itu dulu. Sholat tidak? Sholat, baru ditanya, umur macam mana? Harta macam mana? Umur macam mana? Ilmu macam mana? Harta macam mana? Badan macam mana? Kalau dia, kalau sholat, aku memang tak neraka aja, buang-buang waktu aja empat ditanya. Untuk apa ditanya? Lagi ngomong neraka jahanam. Jelas? Jelas. Sholat dulu ditanya. Kalau udah cukup syarat, baru berikut. Kok gitu? Aku tak usah tanya Pak Ustaz, neraka aja lah langsung Pak Ustaz. Apa syarat menjadi imam sholat? Apa saja yang harus dihindari saat menjadi imam? Buka pembahasan imam Ustaz Abdul Somad dulu, 14 prioritas orang menjadi imam. Diambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syekh Wahbah Zuhaili tulis di situ imam puas. Masih ada videonya. Tulis itu imam. Syarat kalau berkumpul semua orang di sini, siapa yang paling layak menjadi imam? Yang pertama ulil amri. Itu maka imam Nabi Muhammad, meninggal Nabi Abu Bakar, meninggal Abu Bakar, Umar, meninggal Umar, Utsman, meninggal Utsman, Ali. Itu yang paling layak. Dua, kalau tidak ada ulil amri, imam ratib. Syekh Abdurrahman Sudes itu imam ratib, diangkat oleh raja. Maka Pekanbaru ada namanya imam paripurna yang diangkat wali kota. Yang ketiga, siapa yang paling layak? Yang paling banyak bagus hafalan. Hafal paham. 30 juz paham. Itu yang tidak boleh. Sampailah ke 14. Sampai ke yang paling bersih bajunya. Sama semua udah, paling bersih bajunya. Sama udah, sama bersih, sama udah, paling ganteng. Masuk dalam syarat. Sama udah, paling bersih, paling ganteng, paling hafal, paling paham, sama-sama dokter, sama-sama. Paling cantik bininya. Sampai ke situ. Lama saya merenung, kok bisa ke situ pembahasan ahli fikih? Karena kalau cantik bininya, khusyuk hatinya. Sampai ke situ pembahasan.
Tengok tajamnya lah. Cantik itu ya menurut dia, bukan menurut kita. Cantik itu kan relatif. Yang cantik kata kita belum tentu cantik kita. Sampai ke situ pembahasan nanti. Saya seorang istri, apabila ada saya dan suami memiliki dua pendapat, apa yang saya seorang istri apakah lakukan, apakah saya harus mengalah atau mengikuti suami atau pilihan saya sendiri? Ini tak bisa dijawab secara umum, karena nanti kalau saya jawab secara umum dijadikannya sebagai kaedah. Tengok dulu detail apa masalah. Kata istrinya, kita berkurban sekarang bang. Kata suaminya, kita tahun ini tak usah berkurban dulu. Ambil satu contoh kasus ya. Kata istrinya, kita berkurban tahun ini. Tahun lalu sudah berkurban. Kata suaminya, tahun ini kita off dulu berkurban. Maka dalam hal ini, tengok rezekinya cukup. Kenapa tak berkurban? Karena kita menabung untuk berangkat umroh, belum melaksanakan umroh. Tengok dulu gajinya sampai sedetail itu. Cukup tidak? Bisa tak dibagi? Kurban tetap, karena kurbannya untuk fakir miskin, umroh ini untuk diri sendiri. Nah, jadi sedetail itu. Tak bisa mengajukan pertanyaan umum, nanti dipegang yang umum itu. Nah, tak bisa. Detail apa masalah? Fahmus soal nisful jawab. Fahmus soal nisful jawab. Paham pertanyaan setengah jawab. Antum nanti kalau ditanya jangan langsung jawab. Tengok gitu. Bagaimana hukum saham online? Contohnya kripto, Bitcoin. Kenapa kripto, Bitcoin ini diharamkan? Karena mengandung satu dari tiga atau tiga-tiganya. Pertama, gharar, ada unsur judi, ketidakpastian. Sedangkan akad jual beli dalam Islam mesti pasti, tak pasti judi. Yang kedua, ghish, ada unsur tipu. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Yang ketiga, ada unsur zulm, aniaya. Flexing, diangkat satu bintang iklan sebagai produk ini, tunjukkan rumah dia mewah, mobilnya, padahal itu dari sponsor. Sudah berapa yang tertangkap? Flexing. Ternyata bukan punya dia, dari showroom, dipinjamkan. Rumah pun begitu juga, untuk mengelabui orang. Akhirnya orang pun ikut lain, penipuan. Bekerja keraslah supaya dia menjadi rahmat dan barokah. Hidup di zaman sekarang ini luar biasa. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu. Coba tengok bunyi ayatnya. Tamudda madda yamuddu. Jangan kau ulurkan biji matamu melihat orang yang kami kasih nikmat. Zaman dulu kita tutup pintu rumah, kita tutup pintu kabar, duduk kita di rumah, mata kita tak nengok nikmat orang. Zaman sekarang itu aja lah isinya. Orang posting nikmat semua. FB, Instagram, Twitter, grup WhatsApp, semua posting nikmat. Rumah, mobil, cincin, gelang, rumah makan. Saya, kalaulah bukan karena untuk mengontrol medsos, ini jangan posting, ini posting, ini delete, ini take down. Kalau bukanlah karena untuk ngontrol itu, bagus saya pakai handphone lama. Tit. Selamat pikiran kita. Kalau mau selamat, pikiran tenang, selera makan enak, dua yang sudah saya rasakan. Pertama, pergi ke talang mama. Selama di sana itu tenang pikiran. Kenapa? Tak ada medsos. Yang kedua, bersuluk. Bersuluk kan mati handphone. Tenang, zikir. Ternyata yang merusak pikiran ini yang medsos. Rusak pikiran. Sampai pada tahap kehilangan nafsu seksual. Itu yang paling ngeri. Sekarang penyakit orang. Duitnya ada, bininya cantik, tapi senapang tak meletup. Bagaimana bisa tetap tawadhu apabila diberi amanah jabatan? Satu, pahami jabatan itu dari Allah, bukan dari KPU. Dari mana jabatan itu? Dari Allah.
bukan dari manusia. Kalau kita mengatakan ini dari saya, maka sama macam dalam Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan semua ini karena ilmuku, karena manajemenku, karena tim suksesku, karena kehebatanku. Bukan. Ini datang dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik jabatan, harta, anak istri, mesti dipahami ini semua datang dari Allah. Itu yang pertama, tauhid Allah. Yang kedua, ini sebagai ujian. Ini. Kadang di pasal 1 orang lulus, ini dari Allah nih Pak Ustaz. Jabatan, harta, anak istri. Jabatan dari Allah, harta dari Allah, anak istri dari Allah, tapi tidak menganggapnya sebagai ujian. Ini salah. Yang kedua, liyabluwani, itu untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman. Aashkur, apakah aku bersyukur, am akfur, apakah aku menjadi kufur. 3 ini ujian. Jabatan ujian, harta ujian, anak bini ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi jangan pula gara-gara ini besok pergi undangan ditanya orang, itu istri kau, itu ujian. Pertama, pahami dia datang dari Allah. Yang kedua, dia untuk menguji iman saya. Yang ketiga, tanggung jawab. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nanti akan ditanya balik. Bukan berarti sudah dikasih lepas, ada review, ada tinjau ulang. View melihat, re-ulang, review, tinjau ulang. Sudah kau laksanakan atau belum? Sudah kau sampaikan atau belum? Pahami 3 ini, insya Allah selamat. 3 dari Allah, ujian, akan diminta tanggung jawab. Jabatan dari Allah, ujian dari Allah, diminta tanggung jawab. Sudah ditunaikan belum? Dalam skop Rimbo Panjang, sudah ditunaikan belum? Dalam skop Kabupaten Kampar, dalam skop Riau, 6,7 juta orang amanah, sudah ditunaikan belum? Yang kedua, menguji saya. Lulus tak saya ujian nih? Yang ketiga, saya akan diminta. Sekecil apapun nanti akan ditengok. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebiji sawi pun akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau begitu, Ustaz, saya juga memahami semua yang saya terima saat ini 3. Ini datang dari Allah. Ini menguji saya dan saya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana status hukum berkurban dalam Islam? Apakah diharuskan kita berkurban? Kurban man wajada sa'atan, siapa yang mampu berduit, walam yudhi, tak mau berkurban, falyatazil, maka jauhi tempat solat kami, musallana. Ancaman itu kan, siapa yang ada duit tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Ancaman. Menurut ilmu usul fikih, kalau dalam ayat, dalam hadis ancaman, ada ancaman, itu menunjukkan wajib. Itulah mengapa kurban itu hukumnya wajib. Nabi tak pernah meninggalkan kurban walau sekalipun. Dalil yang kedua, muwazabah, terus menerus. Sesuatu yang dilakukan Nabi terus menerus, tidak pernah ditinggalkan sekalipun, maka menurut ilmu usul fikih, lil wujub, wajib. Itulah dalil kurban itu wajib menurut mazhab Hanafi. Baru agak tenang sedikit. Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, berkurban itu sunnat muakkad. Loh, kok bisa nabinya 1, hukum yang keluar bisa 2? Itulah dia usul fikih itu. Kalau fikih hasilnya, kalau usul fikih prosesnya. Kok bisa dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali dia sunat muakkad? Karena ada hadis juga dalilnya. Yang mewajibkan kurban dalilnya hadis, yang sunat muakkad pun dalilnya hadis. Mana hadis? Salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara yang bagiku wajib, walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu sunnah. Apa dia? Kurban. Jadi kalau ada orang mengatakan ini permasalahan ini muncul karena kita meninggalkan hadis,
Mari kita kembali kepada hadis Rasulullah. Hadis itulah yang menyebabkan ikhtilaf. Jadi kalau gitu, tinggalkan hadis. Jadi ingkar hadis. Tak paham. Gara-gara hadis itulah ikhtilaf ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan mari kita kembali ke hadis, memang gara-gara hadis itu orang ikhtilaf. Jadi kalau mau menyelesaikan ini, belajar usul fikih, memahami ikhtilaf. Ikhtilaf itu sesuatu yang biasa aja. Kalau dia, oh yang wajib tadi dalilnya hadis ini, yang mengatakan sunat muakkad hadis ini. Makanya yang bermazhab Hanafi, Syekh Abu Asi waktu datang, mazhabnya Hanafi, sembahyang witir termasuk yang 3 itu, witir, kurban, duha, wajib. Jadi pas mau tidur malam itu diingatkan sama muridnya, Syekh jangan lupa witir, wajib deh. Hanafi wajib witir, wajib kurban. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, mayoritas Hanafi. Alhamdulillah yang kemarin di Syafi'i Pak Ustaz. Apakah yang harus dilakukan panitia kurban terhadap kulit daging kurban yang tak diterima masyarakat karena tak bisa mengolah? Digunting daging kurban kecil-kecil, masukkan ke plastik, semua dibuang karena tak pandai mengolah. Jadi kulit ini macam mana? Kulit dijual. Man ba'ajil da udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka tiada kurbanlah baginya. Maksudnya di situ menjual, mengambil balik hasilnya, tahu? Karena kurban ini sudah punya Allah. Jadi kalau begitu, berapa kulit sapi dapat? Dapat kulit 10, jual. Siapa di Pekanbaru ini mengolah sapi? Nah, cari internet, kulitsapi.com. Halo, kulitsapi.com. Kami punya 10. Berapa kalian beli satu? Satu lembar 200. 10 2 juta. Ambil. Duit 2 juta, balikkan ke fakir miskin. Jangan lagi diambil. Bagikan ke masjid. Tak ada jatah kurban untuk masjid. Balikkan ke panitia. Haram. Tak boleh. Digunting jadi sampah, busuk, haram. La tubadzir tabdzira. Jangan mubazir. Innal mubazzirina la tubadzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Saudara syaitan. Salatullah salamullah ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.